Selamat pagi adik-adik, kembali lagi sama aku Cici Dian di ibadah minggu hari ini. Nah, hari ini sebelum kita membuka ibadah, kita mau nyanyi satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Pimpin kami dari awal hingga akhir dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, biar kita makin semangat, kita semua harus bangkit berdiri karena kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu ada dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita mau masuk firman, jadi jangan lupa adik-adik dipersiapkan Alkitabnya dan segala macamnya supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau sudah disiapkan semuanya, kita mau nyanyi lagu Ku Diubahnya. Ku diubahnya hingga jadi
berserah kepada Yesus yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah dan menjadi miliknya. Aku berubah, sungguh ku berubah, berserah kepada Yesus. Aku berubah hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Yang ku kasihi kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah dan menjadi miliknya. Ya, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan masa-masa yang sangat sulit Tuhan, masa-masa yang sangat diri kami ya Tuhan, pada saat ini pandemi yang semakin, virus corona semakin meninggi, di mana banyak orang yang terpapar ya Tuhan karena virus corona. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih melengkapi hidup kami dengan segala berkat yang Kau berikan melalui kedua orang tua kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan mau tolong, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengarkan tidak hilang begitu saja, tetapi menjadikan penolong bagi kami, menjadi penuntun bagi kami di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Engkau berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan segala dosa ya Tuhan, agar Engkau melengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan membaca yaitu dari kitab firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 13. Yuk kita baca bersama ya. Demikian bunyinya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjubnya ketika ia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi. Adik-adik, demikianlah firman yang kita bacakan bersama ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya Tata Masni akan memperlihatkan satu film. Nih coba kita lihat filmnya ya. Dan
Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar. Dari film itu kita akan melihat ya, ada berapa tokoh di dalam film itu? Ya, ada 3 tokoh. Pertama adalah tokoh seorang yang bernama Filipus. Ya, kedua adalah seorang tokoh yang bernama Simon. Nah, yang ketiga adalah warga atau rakyat dari masyarakat di kota Samaria. Nah, apa pekerjaannya si Filipus? Ya, pekerjaannya Filipus adalah memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan kabar tentang kabar baik tentang Mesias. Lalu kerjanya si Simon apa? Betul, adik-adik tahu nggak? Pesulap. Nah, si Simon ini seperti pesulap, ya. Dia kerjanya seorang penyihir, tukang sihir, ya, atau disebut juga dukun, ya. Kalau sekarang terkenal dukun. Nah, orang-orang dukun itu ya, kalau orang dukun itu tidak percaya sama Tuhan kan. Nah, si Simon ini kerjanya udah lama sekali di kota Samaria itu tadi kalau kita lihat ya, dia sudah membuat sesuatu sehingga orang-orang percaya sama dia karena sihirnya dia itu, ya. Tetapi itu dari kuasa kegelapan. Nah, tiba-tiba datanglah Filipus, ya, seorang murid Tuhan. Dia mau memberitakan kabar baik ini. Nah, akhirnya tetapi si Filipus melakukan sesuatu, ya, sesuatu yang benar-benar nyata gitu loh. Ya, karena pertolongan Tuhan dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang kerasukan setan, ya, atau sekarang yang disebut apa tuh namanya kerasukan tuh. Kena kuasa kegelapan deh adik-adik, ya. Nah, Filipus bisa tuh menyembuhkan mereka semua. Nah, semakin orang takjub kepada Filipus, ya adik-adik, ya. Nah, akhirnya si pengikutnya si Simon tuh beralih dong. Nah, ini terjadi bersaing gitu ya. Tetapi bersaing nih, kalau Filipus memang yang benar gitu, jalan yang benar. Tapi kalau Simon apa? Ya karena dia dukun, ya, penyihir, ya, gitu ya. Ya namanya dari kuasa kegelapan. Nah, akhirnya orang-orang percaya kepada siapa? Filipus, nih, beralih kepada Filipus. Semua pengikut-pengikutnya si Simon pergi ke Filipus karena apa? Memang nyata gitu loh. Memang kuasa Tuhan yang bekerja, ya kan adik-adik, ya. Dan memang Filipus dipakai Tuhan untuk melakukan itu. Nah, akhirnya si pengikutnya si Simon akhirnya beralih kepada Filipus. Nah, apa yang terjadi? Lama-lama Simon mikir juga, waduh, ini udah pada pergi semua. Dan tapi kuasa Roh Kudus juga bekerja pada Simon. Akhirnya Simon juga berubah, dia juga berubah menyadari bahwa yang dilakukannya adalah tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dia menyerahkan diri, dia mau juga dibaptis, ya, oleh Filipus. Dan akhirnya yang tugas pertamanya tukang sihir menjadi orang yang percaya, jadi mengikut Yesus, ya adik-adik, ya. Nah, hidup kita juga sama seperti Simon. Kadang-kadang hidup kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi
Tuhan mau merubah kita. Bagaimana dengan merubahnya? Yaitu tadi harus rajin baca Alkitab ya, harus kayak seperti ini sekolah minggu walaupun di dalam masa pandemi. Lalu harus apa lagi? Harus banyak berdoa, harus mendengarkan kata-kata orang dewasa seperti mama, papa, guru-guru kalian ya, guru sekolah minggu. Itu bukannya hal-hal yang dianggap hilang aja, tetapi mengingatkan kita. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kita juga bisa dirubah ya kalau kita mau berubah. Itu yang kita bisa ambil dari cerita pada minggu ini. Simon diubahkan seperti lagunya, aku berubah, sungguhku berubah, seperti itu ya. Ya, ketika Tante masih bilang, ayo sekarang pegang telinga kalian pegang telinganya kan ya. Tetapi ketika Tante masih bilang, ganti sekarang pegang tangan kanan kalian pegang tangan kanan kalian ya. Itu namanya apa? Merubah. Yang tadinya pegang telinga, terus tiba-tiba berubah. Ayo sekarang berubah. Gerakannya diganti, pegang tangan kanan, semua pegang tangan kanan. Kalau kita dalam permainan adik ya, kalau pada saat kita offline ya, kita bertemu tatap muka di ibadah sekolah minggu kita ya. Nah, seperti itu Tuhan juga mengingat kita untuk berubah dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, itu jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah Simon diubahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Melalui si Filipus orang makin banyak yang percaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan Allah yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan cerita Simon diubahkan. Bapak, kalau selama ini juga kami mempunyai sifat-sifat yang tidak baik ya Tuhan, yang tidak patuh kepada Engkau ya Bapak, tidak patuh kepada orang tua kami, tidak patuh kepada guru-guru kami baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus kami memohon ya Bapa, Engkau menyadari kami ya Tuhan untuk dirubah. Kami mau diubah ya Tuhan. Segala kejelekan kami, ketidakbaikan kami, Engkau kikis satu demi satu ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Kalau kami melakukan hal yang baik, berarti kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati kedua orang tua kami, menyenangkan guru-guru kami ya Bapa. Bapa, kami mengaku ya Tuhan, begitu banyak Tuhan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun dari Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan dengan cerita dari Simon ya Tuhan. Kami boleh belajar dengan Filipus ya Tuhan, yang mau terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang ya Bapa. Walaupun kami kecil, kami boleh melakukan kabar baik, karena kami adalah kitab terbuka ya Bapa, yang dibaca setiap orang, di mana orang boleh melihat kehidupan kami, sifat-sifat kami, tingkah laku kami. Ya Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami rindu untuk bersama-sama dapat ibadah bersama-sama di gereja. Kami rindu bersama-sama untuk bersekolah kembali di sekolah kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan ya Bapa. Berikanlah belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami, kepada negara kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami boleh bebas dari semua ini ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus memohon ya Bapa belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Wah, kita udah selesai firman nih adik-adik. Tadi gimana ya ceritanya? Ceritanya dari Cici Vivi nih, pasti asik banget nih ya. Terima kasih Cici Vivi atas ceritanya. Oke, kita mau persembahan karena kondisi kita masih ibadah online dan kita masih di rumah masing-masing. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya, lalu dikumpulkan ke papi maminya. Lalu nanti saat masuk seperti biasa, adik-adik bisa kasih ke kantong persembahan gereja. Oke, kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Oke, musik. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
hari ini udah mau selesai nih adik-adik. Oke, kita mau selesai, kita mau doa penutup, habis itu kita mau nyanyi doa Bapa Kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini. Tuhan, ibadah pada hari ini telah selesai, kiranya kami bisa mendapatkan banyak dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Civivi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.